Tiga jalan protokol di Bandar Lampung ditutup pada pesta perayaan malam Tahun Baru. Pemkot Bandar Lampung merayakan Tahun Baru dengan meresmikan Jalan Flyover Kimaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Persiapan menyongsong perayaan Tahun Baru di Lampung akan mengawali berita kita sore ini. Polresta Bandar Lampung akan menutup 3 jalan protokol pada malam pergantian tahun. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung akan merayakan pesta malam tahun baru dengan meresmikan Jalan Layang Kimaja. Pemirsa, bersama saya Farli Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung akan menutup beberapa ruas jalan pada malam perayaan pergantian tahun. Selain itu, kepolisian menetapkan Car Free Night di Jalan Raden Intan Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman. Ketentuan ini diberlakukan pada pukul 22 Kamis malam hingga pukul 2 Jumat dini hari. Ini dari Adipura sampai... Polresta Bandar Lampung akan mengamankan jalannya perayaan menyambut Tahun Baru 2016. Untuk itu, kepolisian mengerahkan 600 personil. Kota Bandar Lampung sendiri diperkirakan akan ramai pada malam pergantian tahun. Polresta Bandar Lampung memastikan 3 jalur utama akan ditutup sementara, yakni di kawasan Tugu Adipura dari Jalan Raden Intan Ahmad Yani hingga Jalan Sudirman. Penutupan jalan tersebut untuk mencegah terjadi kemacetan di sejumlah pusat keramaian kota Bandar Lampung yakni Tugu Adipura. Masyarakat kota Bandar Lampung yang merayakan malam menyambut Tahun Baru diharapkan patuh pada peraturan lalu lintas. Sementara kepolisian akan dibantu aparat instansi terkait untuk mengarahkan masyarakat di sejumlah jalur alternatif. Bapak menerapkan semuanya masyarakat sama-sama berjalan kaki sampai ke Tugu Adipura dan itulah kita akan melaksanakan perayaan Tahun Baru. Itu dimulai pukul berapa? Kalau untuk penutupan arus jam 22.00 sudah mulai ditutup ya, tapi kalau untuk total ya jam 23.00. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Ajun Komisaris Indra Novianto menjelaskan, pada malam Tahun Baru akan diterapkan Car Free Night di seputar Tugu Adipura. Bagi masyarakat yang ingin merayakan Tahun Baru di Tugu Adipura, disarankan memarkir kendaraan di bahu jalan dan beberapa kantong parkir yang disediakan. Pada perayaan malam pergantian tahun kali ini, ada beberapa titik kumpul masyarakat di Bandar Lampung. Di antaranya Tugu Adipura, Bundaran Lungsir, PKO RW Halim, Flyover Kimaja, Stadion Pahoman, Lapangan Korpri, dan Lapangan Merah Enggal. Andres Afandi melaporkan. Menyambut Tahun Baru 2016, nanti malam Pemkot Bandar Lampung akan meresmikan flyover di Jalan Kimaja W. Halim. Masyarakat diminta berbondong-bondong hadir untuk memeriahkan peresmian jalan layang tersebut, sekaligus merayakan malam pergantian tahun. Hari ini, pemerintah Kota Bandar Lampung mematangkan persiapan peresmian flyover Jalan Kimaja W. Halim. Kabag Humas bersama Sekretaris Dinas Pembangunan Umum memantau kesiapan peresmian flyover nanti malam. Acara ini sekaligus untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Pemkot Bandar Lampung mengundang masyarakat Bandar Lampung untuk hadir dalam peresmian flyover ini. Pada acara ini, panitia akan menggelar pesta kembang api dan pesta rakyat. Ya, persiapannya sudah hampir 90% ya, 90% itu acara nanti malam ya, peresmian flyover di Majar atau di Balau, pengguntingan kita ditandai dengan ada kembang api nanti dan diakhiri dengan doa. Setelah itu ada hiburan lokal ya, hiburan untuk masyarakat sekitar sini. Jadi masyarakat kota direkomendasikan untuk kesini Pak? Atau ya, dihimbau untuk dapat menyaksikan lah ya, hadir datang secara tertib ya, patuhi lalu lintas supaya acara bisa berjalan lancar.
Flyover Jalan Kimaja Ratu di Balau memiliki panjang 278,8 meter dan lebar 10 meter. Jembatan layang keempat yang dibangun di kota Bandar Lampung ini memotong jalan bypass Soekarno-Hatta. Selama acara peresmian flyover Kimaja Ratu di Balau dan pesta pergantian tahun, Pemkot akan melakukan rekayasa lalu lintas sekaligus untuk melihat fungsi flyover yang menghabiskan dana 35 miliar ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menutup Jalan Kimaja pada malam nanti. Pemerintah juga meminta masyarakat tertib berlalu lintas demi kelancaran peresmian flyover. Masyarakat yang hendak melintas ke arah Kimaja dapat memutar melewati PKOR Wai Halim atau Jalan Bypass. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, pada liburan akhir tahun ini, Taman Wisata Lembah Hijau dibanjiri pengunjung. Mereka berasal dari Bandar Lampung dan luar kota. Bahkan terjadi penumpukan pengunjung di loket masuk dan di hampir semua lokasi wahana permainan. Taman Wisata Lembah Hijau di Jalan Imba Kusuma Sukadanaham, Bandar Lampung dipadati pengunjung menjelang perayaan pergantian tahun. Pendatang berasal dari kota Bandar Lampung dan luar kota. Keramaian pengunjung tampak mulai dari loket masuk. Pengunjung harus antri di loket masuk dan di sejumlah wahana permainan. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Taman Wisata Lembah Hijau menambah loket tiket dan memperluas area parkir. Manajemen Lembah Hijau Yudi menyatakan masyarakat yang hendak berlibur di Lembah Hijau tidak perlu khawatir dengan kenaikan tiket masuk wahana. Sebab Taman Wisata Lembah Hijau tidak menaikkan tiket ke wahana permainan. Lembah Hijau hanya menaikkan harga tiket masuk sebesar Rp5.000 dan Rp5.000 pada hari biasa menjadi Rp10.000. Untuk harga tiket sendiri Pak, apakah ada kenaikan untuk di tahun baru ini Pak? Kalau buat tahun baru khusus hanya ada kenaikan di tiket masuk saja, itu pun hanya di tanggal 1, 2, dan 3. Karena tiket masuk itu 15.000, kalau hari biasa 10.000, khusus di tanggal 1, 2, dan 3 jadi 15.000. Tapi yang di dalam wahana-wahana yang ada waterboom, Metro Satwa, bom car, mini train, karusel, teater 4 dimensi tetap sama harganya. Harga sama dengan hari biasa Ya, Pak ya? sama dengan hari biasa. Terima kasih. Kalau misal dari pagi ini Pak, jumlah pengunjung Pak udah ada pembludakan atau masih seperti biasa Pak? Ya, udah mulai ada peningkatannya semenjak awal Desember. Untuk liburan akhir tahun ini, Taman Wisata Lembah Hijau mengoperasikan seluruh jenis wahana permainan secara full time. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pengunjung. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Menjelang pergantian tahun, kereta api rel diesel di stasiun Kota Bumi, Lampung Utara penuh sesak. Sebagian besar penumpang hendak ke Bandar Lampung untuk merayakan malam tahun baru di Taman Wisata bersama keluarga. Sedikitnya 500 penumpang kereta api rel diesel Seminung tujuan Bandar Lampung ini sudah dipadati penumpang sejak pagi. Mereka naik dari stasiun kereta api Kota Bumi, Lampung Utara. Puncak kepadatan penumpang ini terjadi menjelang perayaan pergantian tahun. Sebagian besar penumpang hendak merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga di Bandar Lampung. Mereka umumnya hendak ke pantai. Karena penumpang sangat padat, 4 gerbong penumpang berkapasitas sekitar 400 tempat duduk penuh. Bahkan banyak penumpang terpaksa berdiri bergelantungan atau duduk di lantai gerbong. Sebelumnya PT KAI sudah memprediksi bakal terjadi lonjakan penumpang KRD menjelang pergantian tahun. Namun PT KAI tidak menyiapkan gerbong tambahan karena lonjakan penumpang dianggap masih dalam batas wajar. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Mengantisipasi lonjakan arus balik liburan akhir tahun, PT ASDP Pelabuhan Bakauheni menambah loket tiket. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Lampung. Menghadapi puncak arus balik libur panjang akhir tahun, Komisaris Utama dan Direksi PT ASDP Pusat memeriksa kesiapan Pelabuhan Bakauheni. Mereka meminta pengelola Pelabuhan Bakauheni mengantisipasi lonjakan penumpang seperti menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
Kedatangan Komisaris Utama PT ASDP Lalu Sudarmadi di Pelabuhan Bakauheni ini untuk melihat secara langsung kesiapan pelayanan pelabuhan menghadapi terjadinya kemungkinan lonjakan arus balik liburan akhir tahun. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia tidak mau kecolongan lagi menghadapi puncak arus balik libur panjang akhir tahun. Komisaris dan direksi turun ke Pelabuhan Bakauheni untuk memastikan tidak akan terjadi penumpukan penumpang dan kemacetan. Saya kesini ingin melihat kesiapan, jangan sampai terjadi seperti kemarin, ya kan? Kita harus antisipasi. Dan saya dapat laporan dari GM di sini sudah koordinasi dengan semua aparat stakeholder yang terlibat. Nah, ditangani semi seperti Lebaran gitu loh, sehingga pelayanan untuk masyarakat itu bisa terlayani dengan lebih baik. Salah satu langkah antisipasi terjadinya lonjakan arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 2 hingga 3 Januari 2016. PT ASDP menambah 5 toll gate atau loket tiket untuk kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, PT ASDP melarang truk non-sembako melintas Pelabuhan Bakauheni mulai 30 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016. Sejak larangan ini diberlakukan, suasana di parkir Pelabuhan Bakauheni tampak lengang. Hanya kendaraan pribadi dan angkutan umum penumpang orang yang melintas. Selain menambah toll gate, PT ASDP mengerahkan 29 kapal ro-ro berkapasitas besar untuk menghadapi arus balik libur akhir tahun. PT ASDP juga memaksimalkan operasional 6 dermaga. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi dan Arsadi Saputra melaporkan. Ya saudara, hingga hari ini sejumlah truk masih nekat melintas menuju Pelabuhan Bakauheni meskipun sudah ada larangan dari Menteri Perhubungan. Para supir mengaku belum tahu peraturan tersebut. Untuk itu kepolisian memasang pemberitahuan di kantong-kantong parkir. Sejak 2 hari lalu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan larangan bagi truk non-sembako untuk melintas Pelabuhan Bakauheni. Meski demikian, sejumlah supir ternyata belum mengetahui larangan ini. Mereka terus berkendara hingga menuju pelabuhan. Melihat masih banyaknya truk yang melintas, polisi pun menghentikan truk-truk tersebut. Mereka mengalihkan kendaraan ke kantong-kantong parkir. Karena banyak supir truk yang belum tahu adanya larangan melintas Pelabuhan Bakauheni pada H-3 sampai H+3 pergantian tahun, polisi harus memberikan penjelasan kepada para supir. Jadi Bapak bisa istirahat dulu di rumah makan. Sejumlah supir terpaksa berhenti di kantong-kantong parkir yang ditetapkan kepolisian di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. Langkah ini untuk mencegah terjadinya kemacetan pada saat perayaan pergantian tahun. Kami dari unit Dikyasa Polres Lampung Selatan melaksanakan perintah pimpinan untuk memasang himbauan kepada pengendara, khususnya truk-truk yang mana sesuai dengan edaran Menteri Perhubungan nomor 54 tahun 2015 dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016. Sementara truk bermuatan besar tidak boleh melintas di jalan. Larangan melintas Pelabuhan Bakauheni membuat sejumlah supir truk keberatan. Mereka merasa dirugikan biaya dan waktu. Para supir juga khawatir dikomplain pemilik barang. Jadi pendapatan Bapak berkurang nih. Ya kalau ya pendapatan nggak bisa diulang gitu. Berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan, larangan truk non-sembako dan BBM melintas diberlakukan hingga 2 Januari. Larangan ini diambil untuk mengantisipasi kemacetan saat puncak arus libur tahun baru. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi melaporkan. Beralih ke harga kebutuhan pangan. Menjelang akhir tahun 2015, harga bawang merah di pasar tradisional melonjak. Bahkan kenaikan harga mencapai 2 kali lipat dari pekan sebelumnya. Selain Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga bawang disebabkan kurangnya pasokan. Dari pantauan di pasar tradisional Kota Bumi, harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari harga Rp19.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya harga bawang merah hanya Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Kenaikan bawang merah dan putih ini disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat, sedangkan produksi bawang di tingkat petani justru menurun. Saat ini pasokan bawang merah dari agen penjual berkurang drastis karena hasil panen dari petani yang menurun.
Selain bawang, sejumlah kebutuhan dapur lainnya juga naik seperti cabai merah dan rawit. Cabai merah pada waktu normal dijual pedagang Rp15 hingga Rp18.000 per kilogram. Sekarang naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit Sumatera naik dari Rp22.000 menjadi Rp68.000 per kilogram. Sama seperti bawang, kenaikan cabai merah dan rawit karena faktor cuaca, sehingga petani cabai banyak yang gagal panen. Selain itu, ongkos angkut dari petani menuju pasar meningkat menjelang akhir tahun ini. Harga daging juga naik. Daging sapi naik sebesar Rp5.000 per kilogram, dari Rp105.000 menjadi Rp110.000. Daging ayam juga naik dari Rp22.000 menjadi Rp23.500 per kilogram. Harga daging diperkirakan masih akan naik hingga tahun baru. Haryadi HK melaporkan. Beralih ke topik lain, pemirsa, LBH Bandar Lampung mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terkait dugaan penyuapan terhadap anggota DPRD. Selain itu, LBH juga meminta KPK mengusut kasus korupsi lain di Lampung. Kasus dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan Bupati Tanggamus terhadap sejumlah anggota DPRD mendapat perhatian LBH Bandar Lampung. Direktur LBH Bandar Lampung, Alian Setiadi, mendesak KPK melakukan penyelidikan kasus dugaan suap tersebut dan mengusut kasus ini sampai tuntas. Komisi KPK untuk turun meriksa terkait dugaan gratifikasi yang ada di Tanggamus di Provinsi Lampung. Selain itu, LBH Bandar Lampung juga mengapresiasi langkah KPK memanggil Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terkait kasus suap terhadap DPRD ini. Meski begitu, LBH menghendaki KPK juga mengusut kasus korupsi lain yang terjadi di Lampung. Belum lagi kita melihat bahwa banyaknya perkara-perkara korupsi yang masih banyak tunggak di kejaksaan, karena berdasarkan data yang disampaikan kejaksaan bahwa pada tahun 2005 sangat sedikit sekali kerugian keuangan negara yang diselamatkan hanya sebesar 5,4 miliar. LBH Bandar Lampung berharap KPK bersama penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian menyelidiki sejumlah dugaan kasus korupsi di Lampung yang sampai saat ini belum terbongkar. Harapan kita dengan kedatangan KPK di Provinsi Lampung untuk mengungkap kasus gratifikasi yang ada di Tanggamus, ini kita harapkan juga KPK untuk coba melihat semua perkara korupsi yang ada di Provinsi Lampung. Nah, artinya bagaimana peran KPK turun ke Lampung untuk juga bersama-sama kejaksaan, bersama-sama kepolisian untuk mengawal memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Lampung. Sebelumnya, 18 anggota DPRD Tanggamus melaporkan penyuapan yang dilakukan Bupati Tanggamus kepada anggota Dewan untuk memuluskan pengesahan APBD 2016. Mereka juga menyerahkan barang bukti berupa uang tunai total Rp525 juta. Terkait laporan ini, kabarnya KPK telah memanggil Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Permukiman nelayan di pantai timur Lampung hancur diterjang gelombang laut. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Abrasi di sepanjang pantai Lampung Timur makin parah. Terjangan gelombang laut merusak permukiman nelayan, tambak ikan, dan hutan bakau. Bahkan nelayan harus pindah karena rumahnya tergerus abrasi. Terjangan gelombang laut di Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti Lampung Timur ini membuat ratusan meter garis pantai hilang. Gerusan ombak juga merusak tanaman bakau, permukiman nelayan, dan tambak ikan milik masyarakat. Kini sudah sekitar 700 meter daratan masuk laut. Bahkan permukiman nelayan di sepanjang pantai diterjang gelombang laut. Bahkan rumah nelayan masuk laut. Sebagian besar nelayan memilih pindah tempat tinggal karena rumahnya diterjang gelombang laut. Abrasi pantai makin parah 5 tahun terakhir, terutama setelah ada penimbunan pantai untuk dermaga kapal tongkang pengangkut pasir ke Jakarta. Padahal sampai tahun 2000 pantai ini masih ditumbuhi hutan mangrove. Sampai sekarang yang sudah hangus kena abrasi 700 meter, Pak. Dari bibir sini, Pak, ya? Dari bibir sini. Yang hilang ini sudah 700 meter. Ini tuduhnya katanya ada pemukiman penduduk, Pak, wilayah.
pemukiman penduduk, artinya pemukiman nelayan. Nelayan, Pak. Jadi karena di sini berbeda-beda karena rumahnya kena abrasi. Masyarakat berharap pemerintah segera menyelamatkan pantai agar kerusakan tidak makin parah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, abrasi pantai akan terus meluas. Bahkan tambak ikan milik masyarakat akan terkena imbas. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, untuk menyelamatkan pantai, mahasiswa Unila menanam mangrove di pesisir Lampung Timur. Selain menyelamatkan pantai, langkah tersebut untuk melestarikan ekosistem biota laut. Saat ini kondisi lingkungan pantai sudah sangat kritis. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanaman mangrove di pesisir timur Lampung ini dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Budidaya Perikanan Unila. Mereka menanam 2.000 batang bibit bakau di pantai Lampung Timur. Penanaman bakau ini dilatari keprihatinan mahasiswa terhadap kerusakan pantai timur. Saat ini kerusakan pantai pesisir timur Lampung sudah dalam fase kritis. Kerusakan bertambah luas hanya dalam kurun 5 tahunan. Pada tahun 1980 hingga tahun 2000 sepanjang pantai ini masih berupa hutan mangrove. Bahkan sepanjang pantai memiliki hamparan pasir luas dan landai, sehingga cocok untuk objek wisata. Kalau kami melihat pantai di Lampung Timur ini mulai ada kerusakan ya, artinya ada abrasi pantai, kita lihat tadi juga bahkan sampai ke rumah. Kalau seingat saya dulu ketika tahun 80-an di daerah sekitar PPI Labuan Mariga itu ada mangrove sampai ini. Sejumlah mahasiswa menyatakan prihatin melihat kerusakan lingkungan pantai saat ini. Jika tidak segera diselamatkan dengan hutan mangrove, diprediksi 5 tahun mendatang kerusakan pantai Lampung Timur makin luas. Melihat kerusakan seperti ini, kita sangat prihatin, Pak, sebagai mahasiswa gitu, Pak. Terus apa langkah kita? Langkahnya kita sebagai mahasiswa yaitu kita mencanangkan penanaman untuk perbaikan ekosistem mangrove itu, Pak. Memperbaiki semuanya dengan cara menanam mangrove ini supaya tidak terjadi erosi seperti ini. Dan mahasiswa mengharapkan pemerintah segera menyelamatkan pantai timur Lampung dari kerusakan akibat abrasi. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan.